Saya di sini akan menjelaskan deskripsi singkat tentang video pembelajaran saya. Praktika pendidikan saya yaitu di SMK Pancasila 17 Mantoro, kelas 11 akuntansi. Saya di sini mengajar materi tentang hak atas kekayaan intelektual. Tujuan video kali ini yaitu sebagai pemenuhan tugas praktika pendidikan saya dan sebagai pelengkap materi yang bisa dilihat kapanpun dan dimanapun. Sekian, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Kita kasih dulu aja ya. Lalu Marcella. Ratakan. Oke, Cantika. Destin. Dea. Cibril. Ega. Mia. Livia. Prihatina. Kamu. Alfa. Kemudian Nabila. Alfa juga. Alfa. Indi. Oke. Zakia. Hadir. Dia nggak hadir 2 orang. Alfa ya? Nah, sekarang kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu apa? Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Ada yang pernah dengar nggak HAKI itu apa? Pengertian dari hak atas kekayaan intelektual. Ada yang pernah dengar? Kalau hak cipta, ada yang pernah dengar nggak? Belum ada yang pernah dengar. Kayak orang dulu, aku kan pasti punya hak cipta. Cipta itu sama aja masuk dalam hak atas kekayaan intelektual. Dasar hukum hak atas kekayaan intelektual yang keempat itu mengemukakan prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Terus yang kelima itu menunjukkan dasar hukum HAKI. Yang keenam itu mempresentasikan HAKI. Lalu yang pertama, pengertian HAKI menurut para pakar sebagai berikut. Yang pertama, Ismail Saleh. Menurut Ismail Saleh itu, HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Terus menurut Bambang Wisowo, HAKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Terus yang ketiga, Adrian Sutedi adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Jadi secara singkatnya, itu seorang wirausaha itu harus memahami dan mengetahui tentang hak atas kekayaan intelektual. Gunanya untuk apa? Buat setiap produk yang dihasilkan itu tidak mudah ditiru atau diakui oleh pihak lain. Nah, manfaat ekonomi lainnya itu untuk memberikan keuntungan seperti mendapatkan royalti, ada yang tahu royalti, penghargaan seperti itu. Ketika produknya digunakan oleh pihak lain dan apabila ia tidak mempatenkan produknya itu, artinya dia siap menerima resiko yang tidak diinginkan, misalnya seperti produknya diakui oleh orang lain atau diplagiasi gitu ya. Terus tujuan dan sifat HAKI. Yang pertama, mencegah adanya memungkinkan pelanggaran HAKI milik orang lain. Yang kedua itu meningkatkan daya saing dan mangsa pasar gitu ya. Terus yang ketiga itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Begitu. Lalu yang selanjutnya, ada hak atas kekayaan intelektual itu memiliki 2 buah sifat. Yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu. Nah, HAKI itu memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila jangka waktunya sudah habis, maka penemuan tersebut menjadi milik umum atau bisa menjadi milik orang lain. Tetapi HAKI juga jangka waktunya itu bisa diperpanjang, contohnya adalah merek. Terus yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. HAKI itu bersifat eksklusif dan mutlak, artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak atas kekayaan intelektual milik orang lain, dan pemilik hak itu mengajukan tuntutan jika
itu pemilik hak juga memperoleh hak monopoli. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Lalu ada prinsip-prinsip haki. Yang pertama itu ekonomi, yakni haki itu berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan pada pemilik yang bersangkutan. Terus yang kedua itu prinsip keadilan, yakni dalam menciptakan sebuah karya, orang itu bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang akan mendapatkan perlindungan dan pemiliknya. Terus yang ketiga ada prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dan yang terakhir ada prinsip sosial, yaitu mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya hak yang diakui oleh umum telah diberikan kepada individu merupakan suatu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Oke, yang selanjutnya ada klasifikasi haki. Yang pertama hak cipta. Ada yang pernah dengar hak cipta sebelumnya? Kayak seperti lagu gitu, itu selalu kalau misalnya kalian dengerin di YouTube atau di DVD itu selalu ada tulisan hak cipta oleh ini. Tujuannya itu biar nggak ditiru oleh orang lain. Nah, hak cipta itu merupakan satu jenis kekayaan intelektual, namun hak cipta itu berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Nah, hak cipta itu ada dua. Yang pertama ada hak eksklusif, yang dimaksud dengan itu adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain itu dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegangnya. Terus yang kedua itu hak ekonomi dan hak moral. Nah, hak ini itu mendapatkan manfaat ekonomi atau ciptaan, sedangkan hak moral itu hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku. Contohnya seni, rekaman, siaran, seperti itu, yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah terkait atau dialihkan. Terus yang selanjutnya ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri itu hak yang mengatur segala sesuatu tentang pemilik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Contohnya itu seperti hak paten, hak merek, hak varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak, lalu ada indikasi geografi. Terus lagi mungkin kita ada sedikit dulu ya biar tambah semangat lagi nih. Gimana? jadi SDG-nya itu kalau misalnya dia kesini terus ke belakang, terus angka kelima itu nanti tepok kayak gitu. Tapi lanjutin dari misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 5-nya tepok, 6, 7, 8, 9 tepok, balik lagi 11, 5 dan 5. Tapi nanti kalau misalnya kakak langsung ngerubah ininya, langsung cepet ya. Jadi kalau misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5 tepok, 6, 7, 8, 9, 10 tepok, 3, 11, 12, 13, 1. Paham? Ya. Dimulai dari Berarti yang kosong ini gitu. enggak langsung diberi udah gimana uangnya paham ada lupa mulai dari sana ya 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 4. Ya gimana? 16, 11. Ayo tepok. Lagi. Berapa tadi? 19. 20. 21. 22. Tepok. Kan 4. Kan 1. Kan ini tepok 1, 2, 3 harusnya itu tepok kan 4.
bisa bikin balon dulu. Ada balon kan? Boleh di buku apa di kertas aja? Mau di Boleh apa buku, boleh kertas. Oke, kertas. Individu biasanya. Jangan lupa dikasih nama sama nama absen. Nanti perbedaannya boleh kalian dapat berapa perbedaan? Mungkin 1 boleh, 2 boleh. Atau kalau yang lengkap itu ada 4 perbedaan. Nah, mungkin kalau ada yang dapat 4 itu nilainya bakal bagus. Boleh ditulis. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Nanti PPT-nya Mbak ini ya, kirim ke Rila Mbak ini ya. Nanti tolong di-share ke teman-teman. Terus jangan lupa besok bawa bahan-bahannya buat